masih dihantui oleh John Locke, ya. John Locke mengatakan otak manusia itu pada dasarnya kosong seperti gelas kosong, ya. Dia diisi oleh pengalaman, oleh pendidikan, ya. Memang pada awalnya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, sisanya buatan Cina. Itu adalah kitab Kejadian yang sudah diamandemen. Oke, tanya kan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Boleh? Cantumkan, tidak apa-apa. Nanti. Oke, sambil jalan. Berbicara mengenai neuropolitik. Kalau kita bicara mengenai neuropolitik itu sebetulnya kita berbicara mengenai hasil akhir. Makanya saya nanti membatasi supaya neuroscience ini neuroscience ini relatif baru, ya, relatif baru. Artinya neuroscience itu adalah ilmu yang menyelidiki, mengamati terhadap seluk-beluk otak, ya. Ilmu ini adalah anak kandung dari abad pencerahan, ya, yang lahir dengan keyakinan bahwa tidak ada yang di luar jangkauan ilmu pengetahuan, ya, hanya belum, itu ya. Jadi neuroscientist pantang untuk berbicara wallahu alam bisawab. Kalau belum ketemu mekanismenya, cari sampai ketemu, pasti ketemu, ya. Gitu. Tulisannya sering tuh menulis wallahu alam bisawab. Dia bukan neuroscientist, ya. Ya, seperti ilmu genetika, neuroscience itu mulai dan berkembang di akhir abad ke-20, ya. Dibayang-bayangi oleh berkembangnya ilmu fisika yang berumur lebih tua, gitu ya. Ilmu fisika, ya, ilmu fisika itu merubah hidup manusia, jelas, ya. Jelas menghidup manusia. Ya, meskipun ya seperti tercatat dalam sejarah, berdarah-darah, ya. Fisikawan itu menyampaikan pendapatnya itu harus berlawanan dengan otoritas agama waktu itu, nyawa taruhannya, ya. Ilmu genetika sekarang bahkan sudah berprestasi luar biasa dengan ditemukannya antibiotik, ya, itu bagian dari genetika. Bagian dari genetika. Dibandingkan dengan ilmu fisika dan genetika, neuroscience itu baru tergolong masih anak-anak, masih teranak-anak, ya. Tapi segera bahwa neuroscience itu akan merubah banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Tanpa kita sadari, cepat atau lambat Yesus akan datang. Kamu siap atau tidak, Yesus akan datang, ya. Artinya siap atau tidak, neuroscience itu akan merubah semua aspek kehidupan kita. Beberapa orang sudah mulai mengatakan bahwa neuroscience itu melampaui prestasi fisika dan bahkan ilmu genetika, ya. Neuroscience itu tidak hanya mengubah dunia, tidak hanya merubah raga kita, tapi juga pikiran dan diri kita itu berubah, ya. Dalam kebudayaan kita itu dengan neuroscience itu juga banyak dirubah. Hanya saja neuroscience itu kalau dipelajari akan menimbulkan rasa tidak enak. Bahwa ternyata manusia itu tidak terlalu penting dalam kehidupan ini, ya, kalau kita mempelajari neuroscience, bahwa manusia itu hanya betul-betul bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan. Dan kalau ditinjau dari munculnya manusia yang sekitar 350.000 tahun yang lalu dibandingkan dengan awal mula kehidupan yang 4 miliar tahun yang lalu, kita ini ibarat kos saja di sini, ya, bukan tuan rumah. Nah, kalau kita itu mempelajari atau membaca buku neuroscience populer, yang pertama apa? Kita itu disodorkan dengan
sesuatu yang mengagumkan dengan otak, tentang sel. Otak kita yang terdiri dari 100 miliar sel sedikitnya, 100 miliar sel neuron itu sel otak ya. 100 miliar yang masing-masing neuron itu mempunyai tangan antara 7 dan 13 sehingga yang saling berhubungan, sehingga interkoneksi di dalam otak kita minimal adalah 1 miliar permutasi 13 permutasi 7. Mbuh hitungan dewe ya. Hampir tidak terhingga ya. Hampir tidak terhingga. Nah, dengan demikian kita akan mempelajari bagaimana kerja otak itu, bagaimana pengaruh otak itu, bagaimana kita itu berperilaku. Pada akhirnya kita tahu jawabannya semua adalah otak. Ya, tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan saya ada karena saya berpikir. Tidak berlebihan itu, ya, tidak berlebihan. Nah, sekarang ya. Nah, itu tidak terlalu berlebihan karena kita itu merasa ada ratusan tahun yang namanya filsuf itu ada itu apa gitu ya. Ada itu di dalam diri kita atau di luar diri kita, ndasmu ya gitu ya. Wah, pokoknya bulet lah itu ya. Mengenai eksistensi dibahas oleh filsuf itu bulet gitu ya. Ya, itu. Kenapa kita merasa ada? Wah, itu sebelum tahun 95. Setelah tahun 95 kita ngerti kenapa kita itu merasa ada. Tempatnya di otak itu ada. Kalau itu saya korek dikit aja, hilang perasaan adamu. Ya, perasaan adamu itu hilang gara-gara tak colek dikit aja, gitu ya. Oke, sambil berjalan, neuropolitik. Nah, pandangan politik itu, ya itu, seperti yang dibilang tadi, pandangan politik itu kehendak bebas atau kutukan. Ya, kalau nanti saya bilang itu adalah takdir ilahi. Pertanyaannya, ilahi yang mana ini? Itu kan banyak ilahi itu. Oke lah, kehendak bebas. Kalau kita berbicara mengenai kehendak bebas, otak kita itu dulu sebelum tahun 95, neurolog atau ahli neuroscience waktu itu yang belum saya beritahu ya, jangan kaget. Kita mulai mempelajari cara kerja otak kita itu baru tahun 60-an. Neuroscience itu ibarat bayi, ya. Tahun 60-an. Sebelumnya itu orang tidak ngerti kerja otak itu bagaimana orang memutuskan sesuatu, ya. Sehingga ilmu jiwa gayanya Freud itu bertahan hampir 200 tahun, ya. Ngarang itu 100% ngarang, ya. Ya. Setelah tahu cara kerja otak, teori Freud itu runtuh semua, psikoanalisa itu sudah usang tahun 60-an itu. Ya. Bahkan sekarang itu jiwa itu betul-betul tidak ada setelah tahun 95. Jiwa itu ya hasil kerja otak itu saja. Sehingga ahli-ahli psikologi banting setir sekarang. Belajar biopsikologi ya. Bukan satu yang terpisah dengan raga kita, itu adalah merupakan bagian satu kesatuan dari raga kita ini. Hasil kerja otak kita itu jiwa kita. Ya. Kalau dokter-dokter yang belajar psikiater itu sudah nggak ragu-ragu lagi, mereka banting setir mempelajari neuroscience gitu ya. Neuroscience, neurobehavior. Tapi kalau yang psikologi itu masih malu-malu kucing, belum saya bilang tidak mau menghilangkan psikologinya tapi ditambahi biopsikologi atau psikobiologi. Anyhow, dua-duanya adalah neuroscience. Tidak apa-apa, nama. Apa artinya sebuah nama? Katanya William Shakespeare. Nah, sebelum tahun 95, nah ini ada tiga aliran utama dalam neurologi itu. Otak kita itu rigid, ya. Manusia ini adalah organisme yang secara alami diprogram untuk berperilaku. Ya, perilaku itu sudah terprogram. Terus kemudian
fleksibel. Nah, ini ya. Ini neurolog yang masih apa namanya? Masih dihantui oleh John Locke, ya. John Locke mengatakan otak manusia itu pada dasarnya kosong seperti gelas kosong, ya. Dia diisi oleh pengalaman, oleh pendidikan, ya. John Locke. Ya, sampai tahun 95 neurolog itu masih terikut perdebatan di antara filsuf-filsuf nggak jelas itu ya. Jangan marah, nggak apa-apa, memang begitu ya. Bahkan di buku terakhir Stephen Hawking, ya, kalimat pertama, alinea pertama, filsafat sudah mati. Oh keren ya, keren itu ya. Itu filsafat sudah mati itu kan. Itu tinggal kalau memang sekarang gini loh, ada apa enggak? Ya hitungan, kalau hitunganmu bener ya kelihatan, kalau salah ya sudah gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, namanya filsafat nggak kurang cara untuk bersilat lidah ya kan. Filsafat memang keren, filsuf ini ya. Keren itu ya. Tapi ya omong-omong ya, filsuf itu banyak ngawurnya tapi ya tetap dipuja gitu ya. Loh, orang yang diklaim orang yang paling cerdas yang pernah terlahir di dunia itu, Aristoteles itu, banyak ngawurnya dia itu. Loh, dia itu ngomong kalau giginya perempuan tuh lebih sedikit dari giginya laki-laki. Lah ya mbok dibuka tinggal ngitung aja loh ya. Kok dia pakai filsafat muter-muter gitu ya. Ya tinggal dibuka, mangap, dihitung. Oh sama 32 lah wes gitu ya. Kenapa dia tuh berfilsafat tuh akhirnya kesimpulannya giginya perempuan tuh kalah banyak sama giginya laki-laki. Loh itu kan gak masuk akal gitu kan ya. Memang filsafat itu GJ ya. Ya tapi itu adalah ibu dari segala ilmu, filsafat ya. Enggak apa-apa. Tapi kan ilmu tidak harus lebih pintar dari anaknya ya. Ini berfilsafat ya. Ya, nah ada yang berbicara plasticity. Plasticity itu tidak ada pemrograman alami. Kita membuat otak kita sendiri. Nah ini plasticity ini yang kemudian secara ilmiah, secara empiris maupun secara faktual dia terbukti bahwa otak kita plastis. Tapi plastisitas kita sampai di batas mana? Nanti kita bahas. Nah, sekarang sampai tahun 95 ya, saya lulus dokter itu tahun 89. Tahun 89 lulus dokter itu. Itu ya ilmu jiwanya itu ya ngaco gitu itu ya. Freud banget ya. Kita ini manusia itu belajar, manusia itu learning by imitation. Sementara binatang adalah learning by condition. Loh, kita tidak sadar kalau kita ini binatang ya. Manusia ini binatang ya. Dalam biologi itu tidak ada keraguan-raguan. La raiba fihi ya. Bahwa kita ini adalah binatang. Kita itu masuk dalam keluarga besar Kingdom of Animalia. Kita itu keluarga yang besar lagi yang namanya mamalia, ya. Mamalia. Dan kita juga masuk dalam keluarga besar primata. Ketek kita ini ya, kera kita ini. Primata kita ini ya. Dan itu tidak ada keraguan-raguan di dalam. Tapi mengenai bagaimana otak kita bekerja memang akan berbeda. Bagaimana individu itu belajar? Beberapa binatang belajar dengan cara meniru. Ya. Manusia belajar dengan cara meniru. Jadi kalau kita itu nonton film Tarzan yang terus kemudian dia diasuh oleh gorila terus jalan tegak seperti kita, bohong banget. Ya. Kita itu belajar tegak karena ada yang kita tiru belajar tegak itu ya. Ya. Kita itu bisa bahasa Arab, kalau enggak kenal kesurupan bahasa Arab, bohong banget ya. Ya kita kesurupan bahasa Arab karena kita kenal bahasa Arab itu ya. Itu. Nah, seperti itu. Nah, sebagian besar itu belajar dengan kondisi. Itu kenapa sih kita mengatakan itu berangkat dari eksperimen Pavlov. Pavlov itu ya. Dan mengatakan ya, anjing itu pukuli, duduk tak ya, dipukuli. Kalau nggak mau duduk dipukul, begitu duduk dikasih ya, reward and punishment. Berdiri dia, ya. Daripada dipukul aku berdiri aja. Nah, ini learning by condition.
Nah, tapi kita itu mengajari anak kita ya gini. Tidak memberikan contoh tapi ayo. Ya kan? Anak jadi takut gitu kan. Nah, ini memang learning by condition. Sebagian besar cara kita belajar adalah learning by kondisi. Ya. Hanya kita meniru itu jarang gitu ya. Kita meniru bagaimana kita meniru hal yang baik. Bapak kita ngomongnya sama apa yang dilakukan beda itu gitu kan. Apa yang ditiru? Cara ngomongnya. Oke. Nah, penemuan yang paling besar yang bisa kita katakan penemuan yang merubah istilahnya mainstream tentang neurologi atau tentang neuroscience adalah penemuan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh Giacomo Rizzolatti tahun 95. Dia menemukan yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Ini yang merevolusi pengetahuan kita tentang bagaimana otak kita bekerja saat ini. Tidak sengaja memang, karena riset pada saat itu hanya mengamati motor neuron. Otak kita itu yang membuat kita bergerak, membuat kita ngebling-ngebling gini ini, yang membuat kita gerak-gerak itu neuronnya itu seperti apa? Bagaimana neuron sel saraf itu bekerja kalau kita ingin menggerakkan itu, bagaimana dia berkonektivitas satu sama lain sehingga kita ingin bergerak, kita bergerak. Ya, kita kedip. Ya, bagaimana gerakan-gerakan involunter kedip itu, ada kedip kita yang involunter, kita nggak sadar, sehari itu kita kedip 4.000 kali. Tapi ada kalanya kita secara sadar mengedip-ngedip. Terutama kalau ada yang bening-bening. Kalau butek ngapain dikedipin. Nah, itu pada saat itu diteliti bagaimana bekerjanya ini, bagaimana diferensiasi kita secara sadar dan tidak melakukan itu. Nah, kemudian dia menemukan yang namanya mirror neuron. Ini betul-betul revolusi. Betul-betul revolusi. Sehingga keputusan kita melakukan sesuatu itu dikarenakan akibat adanya mirror neuron. Manusia memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, ini 90% dikarenakan oleh mirror neuron. Contoh, jadi keputusan kita didasarkan 1, otak emosional, dan 2, otak rasional. Tapi 97% kita memutuskan sesuatu itu dengan otak emosional. Contoh begini. Pernah mengendarai mobil berangkat dari rumah ke sekolah, tahu-tahu sampai sekolah aja. Sering kan? Atau pulang dari kantor, dari sekolah mau ke rumah, mampir nanti ke apotik, lalu tahu-tahu sampai rumah aja. Belok kiri, belok kanan, nggak usah mikir. Ya? Itu yang namanya otak emosional. Itu ditanam, pengalaman itu ditanamkan sering kepada otak kita sehingga otak kita itu juga mendrive secara otomatis di luar rasional kita. Itu adalah otak emosi. Seperti misalkan Wayne Rooney itu ya. 8 jam dia sehari ada di lapangan. Dia tahu persis, otaknya merekam persis lebarnya lapangan. Dia merekam persis larinya Di Maria itu berapa kecepatannya. Direkam semua dalam otaknya. Sehingga dia hafal, kalau Di Maria gerakannya begitu nanti dia larinya ke sana. Dia kalau menendang bola kecepatan sekian, kira-kira nanti akan ada di sini. Dan itu diputuskan dalam waktu 1/3 detik. Diputuskan. Itu adalah otak emosional. Seorang pilot yang pesawatnya mau jatuh, dia itu adalah melakukan apa yang direkam dalam waktu yang lama. Nggak berpikir, hukum termodinamika kedua gimana? Nggak ada. Selak jatuh. Ya, sniper itu latihan. 1 hari 200 peluru ditembakkan. Sehingga pada saat dia memutuskan untuk menembak itu bukan atas dasar rasionalitas. Ya. Dan itu seringkali itu ya. Itu bagaimana otak kita bekerja. Dan mirror neuron itu ditemukan secara tidak sengaja. Kita seneng itu lihat lukisan itu ya. Itu senengnya dulu.
Alasannya kemudian itu. Ya. Wah, bagus itu. Kenapa? Komposisinya gombal ya. Kamu ini ya. Senengnya dulu gitu ya. Sama seneng sama cewek juga gitu. Seneng dulu, belakangan ngerayunya gombal ya. Kamu ini memang tiada duanya. Kenapa? Ya enggak tahu. Nah, ini ditemukan bukan pada manusia. Pertama kali ditemukan di monyet. Monkey, monkey, ada sel. Nah, pada saat kenapa? Simple. Dia mengamati neuron. Pada saat manusia melakukan gerakan tangan seperti ini, kemudian si monkey-nya itu juga menirukan gerakan seperti ini. Nah, mirror neuron dia itu menembak, sering berpendar pada MRI. Loh, itu ya, mirror neuron benar. Dicoba lagi. Nah, setelah saat itu kita tahu bahwa individu-individu yang mempunyai mirror neuron yang lebih banyak, dia bisa belajar dengan meniru. Dan lebih hebat lagi, biar kita tahu bahwa mirror neuron itu yang membawa kesadaran kita. Orang Cina paling banyak. Oh iya. Memang pada awalnya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, sisanya buatan Cina. Itu adalah kitab Kejadian yang sudah diamandemen. Ya, oke, mirror neuron itu yang membuat, dan bahkan kita merasa ada ini adalah karena mirror neuron. Sehingga setahun setelah mirror neuron itu ditemukan, para neuroscientist bisa menyimpulkan individu-individu mana, spesies-spesies mana yang merasa dirinya ada. Tahun 96, neuroscientist setidaknya sekarang ini ada 5 hewan yang merasa dirinya ada. 5 hewan. Dolphin, simpanse, bonobo, orang hutan, dan manusia. Ini adalah binatang-binatang yang merasa dirinya ada. Pada umumnya anjing itu tidak merasa ada. Pada umumnya, tapi ada beberapa anjing yang merasa dirinya ada. Berkecualian. Seperti manusia, pada umumnya manusia itu merasa dirinya ada. Tapi ada beberapa manusia yang tidak merasa dirinya ada. Orang yang imbesil, tidak cukup mirror neuronnya untuk merasa dirinya ada. Ya, itu pada umumnya. Nah, sekarang kok ngerti manusia, kok ngerti neuroscientist itu individu itu merasa dirinya ada? Gampang ngetesnya, gitu ya. Ngetesnya itu dihadapkan di cermin. Itu yang paling sederhana. Kalau dia itu sibuk dengan bayangannya di situ, dia nggak merasa ada. Tapi kalau dia sibuk terus dia merasa dirinya ada. Dan pada saat itu, nah kenapa dikatakan neuron cermin? Karena dia selalu aktif pada saat bercermin. Ya, neuron ini berpendar pada saat individu itu bercermin. Makanya dikatakan neuron cermin. Dan itu yang membuat dia merasa ada. Jadi ada itu ada di mana? Di utek, gitu ya. Ya, enggak usah. Kita keberadaan di luar apa? Kalau kita main game, kita ada di situ. Alah kamu ini. Itu. Ya memang filsuf gitu, seru itu. Kita main game, kita ada di sana. Berarti eksistensi kita ada di sana. Gondolmu ya. Ya, itu. Eksistensi itu jelas ya, itu seperti itu. Nah, penemuan paling besar ini secara tidak sengaja. Nah, neuron premotorik menjadi, ya tadi sudah ngomong ya, mirror neuron itu melakukan semacam simulasi. Jadi pada saat kita itu melihat, neuron cermin kita itu melakukan simulasi. Apalagi kalau neuron cermin bergabung menjadi satu, terus kemudian membentuk sebuah sirkuit. Itu akan membuat kita jadi sangat cerdas. Itu yang namanya kecerdasan terdistribusi. Neuron, ya, walaupun begitu, secerdas apapun, sehebat apapun neuron, kalau dia sendirian,
dia nggak bisa apa-apa. Dokter, neuron cermin itu ada banyak di kita. Berkumpul. Neuron cermin itu pada individu yang punya otak, ya, punya otak forebrain, otak besar ya, otak besar itu forebrain, ini yang gede itu. Otak tengah itu otaknya reptil. Reptil itu otak tengahnya itu sudah aktif. Jadi kalau diaktifkan otak tengah mau jadi reptil. Gak jelas banget kok. Ya. Wah, sini hook tentang otak itu luar biasa. Otak tengah, otak kiri kanan, wis opo tuh orang-orang ini, heran aku itu kan. Dan laris itu loh. Aduh. Ya itu kursusnya mahal. Karena mahalnya itu laris ya. Mungkin nanti lain kali kita ngomong soal otak tengah. Dan ini ya di forebrain, di otak besar. Nah, makin banyak mirror neuron pada individu, makin dia sadar akan eksistensi, makin dia sadar bahwa dia adalah bagian dari alam semesta, makin altruis mereka. Ya, itu adalah hasil pengertian. Nah, mirror neuron itu bagaimana cara kerjanya? Pada saat kita itu mirror neuron kita, kalau sebenarnya mirror neuron kalau sendiri juga nggak ada kerjanya. Sel ginjal kita itu, sel ginjal, kalau sendirian goblok dia, bodoh, ya. Tapi begitu beberapa sel ginjal membentuk jadi satu jaringan yang namanya glomerulus, terus bergabung dengan simpaboan, cerdas dia. Dia bisa memfiltrasi darah kita yang beracun, diambil racunnya, yang enggak, cerdas. Sel hati kita itu, hepar kita itu, liver kita itu, kalau sendirian bodoh banget. Tapi begitu dia bergerombol, dia cerdas, bisa menetralisir racun, bisa macam-macam. Otak juga gitu. Sel otak kita sendirian, ya nggak ada artinya. Tapi dia membentuk sirkuit jadi cerdas. Itu yang namanya kecerdasan terdistribusi, kecerdasan gerombolan, loh ya. Bergerombol baru cerdas dia. Sendirian juga nggak bisa. Jadi memang alam semesta itu dasarnya simple awalnya ya. Ya. Oke ya, seperti itu. Dan neuron cermin itu yang membuat kita bisa merasa sedih kalau nonton sinetron. Loh, kalau enggak gimana gitu ya? Dia orang dengan mirror neuron, dia bisa membayangkan kalau aku gitu, rasanya itu kayak gitu. Sakitnya itu di sini loh. Pada saat kita kejepit resleting, ya, loh lah iya kan gitu. Ya, seperti itu. Sorry ya, saya tadi mengaku saya ini autis. Jadi pikiran saya itu lompat-lompat itu memang gitu. Flight of ideas. Saya itu flight of idea. Oh, habis ngomong ini itu ya. Sorry, maaf memang gitu saya ya. Bukan mantan, masih saya autisnya masih banyak. Ya enggak apa-apa. Ya. Jadi contoh itu adalah menonton sinetron. Menonton sinetron itu terus kita ikut nangis. Itu karena neuron cermin kita bekerja. Kita bisa merasakan sedihnya dikaploki pacar gitu ya. Untungnya sinetron kita itu tidak rumit. Hanya ada 2 karakter dalam sinetron kita. Orang jahat dan orang bego ya. Jadi tidak perlu cerdas untuk mengikuti itu ya. Tidak perlu mikir banyak. Bisa nangis, nangislah kamu gitu kan. Dan kalau kamu bisa terus kemudian berbakat jadi orang jahat, jahat banget. Ya, gara-gara sinetron itu dia meniru itu kan, cara-caranya yang galak-galak gitu tuh ditiru. Itu kita learning by imitation. Ya, jadi ya seperti, tapi ya kalau memang kebanyakan masyarakat kita tuh suka sinetron karena ratingnya tinggi, ya memang ya kualitasnya sebesar itu aja. Enggak apa-apa juga sih itu. Nah, mirror neuron, individu yang soliter, individu yang soliter itu enggak perlu neuron itu. Enggak perlu. Bakteri misalkan. Bakteri itu betul-betul enggak perlu teman untuk hidup. Ya, enggak perlu teman untuk hidup. Jomblo. Betul itu. Jomblo abadi. Ya, dia betul-betul tidak perlu teman untuk hidup. Bahkan kalau ada teman itu dianggap sebagai kompetitor.
Tapi ya memang evolusi ini merancang sel ini untuk bisa saling makan pada saat masa paceklik gitu ya. Ya, itu hebat. Nanti lain kali kita ngomong bagaimana manusia itu berkembang. Memang sebetulnya makin sering ngomong kita gini ya, neuroscience itu neurolog pun, ahli saraf pun tidak semua yang mau mempelajari neuroscience yang bulat itu ya. Ya, jadi saya mencoba membahasakan secara gampang, secara populer bagaimana neuroscience ini supaya tidak bosan. Nanti kalau ngomong teknis itu bulat ya.